Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan coaching kepada salah satu peserta didik saya. Sebenarnya apa itu coaching? Apa yang membedakan coaching dengan proses atau alat pemberdayaan yang lain seperti konseling, mentoring, ataupun training? Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atau performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari seorang coachee. Atau bisa dikatakan, coaching adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Coach menuntun coachee untuk menemukan solusi berdasarkan kekuatan yang dimilikinya. Bapak Ibu, berikutnya adalah video kegiatan coaching yang saya lakukan kepada murid saya kelas 6 SD Negeri 2 Karanganyar, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Kasus yang dihadapi murid saya adalah sebagai berikut. Mira adalah salah satu murid di kelas 6 SD Negeri 2 Karanganyar, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Saya memperhatikan Mira kurang semangat untuk belajar di kelas. Tugas yang diberikan oleh guru banyak yang tidak dikerjakan. Dia juga terkadang jarang membawa buku pelajaran ketika di sekolah. Pekerjaan rumah yang saya berikan juga tidak dikerjakan. Berikut ini adalah coaching yang saya lakukan kepada siswa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya Mira. Pada kesempatan kali ini Pak Julikan akan melakukan kegiatan coaching. Ya, kegiatan ini nanti akan direkam untuk keperluan program dan hanya didengar oleh fasilitator. Itu ya. Assalamualaikum Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mira hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah baik dan sehat. Adakah yang bisa Bapak bantu untuk Mira saat ini? Iya Pak, saya agak malas untuk belajar akhir-akhir ini. Pak Juli kan ada waktu luang tidak hari ini. Saya kepengen ngobrol dengan Pak Juli. Ya, kebetulan Pak Jul untuk saat ini tidak memiliki jam pelajaran karena di kelas 6 pelajaran saat ini adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemudian kelihatannya Safa hari ini kurang semangat, tidak ceria seperti biasanya. Iya Pak, akhir-akhir ini saya malas mengerjakan tugas, malas membuka buku dan malas berangkat ke sekolah. Iya, nanti Mira bisa bercerita dengan Pak Jul keluh kesah apa yang sedang dihadapi oleh Mira. Ya, nanti bisa bercerita langsung dengan Pak Julikan. Kalau boleh tahu, apa yang ingin Mira hasilkan dari pertemuan hari ini? Saya ingin semangat lagi untuk belajar dan menghilangkan rasa malas pada diri saya. Ya, nanti kalau Mira bercerita dengan Pak Jul, nanti saya siap membantu Mira untuk menemukan solusi yang dihadapi oleh Mira, yaitu untuk mengatasi sifat malas. Ukuran apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kali ini, Mira? Saya harap pertemuan ini bisa mendapatkan solusi permasalahan yang saya hadapi dan saya bisa merubah sikap malas saya menjadi anak yang rajin belajar. Ya. Nanti Pak Jul siap membantu Mira ya menemukan solusinya. Sekarang fokus tujuan pertemuan ini apa yang diharapkan oleh Mira? Menyelesaikan sifat malas saya Pak Jul. Saya meminta bimbingan dan masukan dari Pak Jul untuk bisa membantu menemukan solusi dan memberikan semangat belajar lagi kepada saya. Oh, jadi begitu. Jadi
Safa saat ini malas untuk belajar ya, dan meminta solusi kepada Pak Jul membantu menemukan solusi dan memberikan semangat. Oke Mira, Pak Jul membantu Mira untuk bisa menemukan solusi dan memberikan dukungan kepada Mira semangat belajar lagi. Apa yang paling berharga saat ini untuk Mira? Yang berharga bagi saya adalah menjadi anak yang pandai dan bisa menghargai waktu. Ya, apa yang menjadi hambatan Mira sehingga Mira tidak semangat belajar lagi dan menjadi malas untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah? Orang tua di rumah kurang memperhatikan saya. Mereka selalu bekerja terus dari pagi sampai sore. Orang tua saya jarang menanyakan PR kepada saya. Oh, jadi Mira malas belajar karena orang tua kurang peduli terhadap Mira. Kira-kira di rumah pekerjaan orang tua Mira apa? Menjadi petani. Petani. Bapak Ibu petani ya? Iya. Berarti bekerja di sawah setiap pagi sampai sore. Jadi orang tua Mira jarang menanyakan PR kepada Mira, itu ya. Terus mungkin ada lagi hambatan Mira sehingga Mira malas untuk belajar. Selain itu, suasana di rumah juga kurang nyaman karena terlalu bising, banyak kendaraan berlalu lalang, dan terkadang suara tetangga ketika membunyikan musik terlalu keras. Oh, jadi selain hambatan orang tua, Mira juga memiliki hambatan belajar, yaitu terganggu dengan suara bising ya, kendaraan bermotor yang berlalu lalang, sehingga Mira malas untuk belajar lagi di rumah. Kira-kira bisa tidak Mira menemukan solusi untuk masalah yang dihadapinya? Saya masih bingung Pak, malas juga berpikir menemukan solusinya. Masih bingung? Ya. Belum bisa menemukan solusi? Ya. Oh ya, nanti mari Bapak bantu Mira ya menemukan solusinya untuk menghadapi masalah tadi ya. Coba Mira merenung sejenak, pejamkan mata ya. Tarik napas dalam-dalam. Kemudian keluarkan lewat mulut. Dihembuskan perlahan-lahan ya. Jadi nanti Mira akan rileks ya, rileks, santai, berpikir jernih dan fokus untuk menemukan solusinya. Nah, gimana Mira sudah bisa menemukan solusinya, kira-kira apa? Iya Pak, saya akan berbicara dengan orang tua saya untuk meluangkan waktu mendampingi saya belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kemudian untuk mengatasi kebisingan di rumah saat belajar, saya akan meminta orang tua untuk menyediakan ruang belajar yang khusus dan nyaman dan jauh dari kebisingan. Ya, baik Mira. Jadi Mira nanti untuk mengatasi solusinya tadi harus berkomunikasi ya dengan orang tua di rumah. Diajak ngobrol orang tuanya ya, keluh kesah apa yang dihadapi Mira di rumah ya. Apa misalnya nanti bisa ngobrol, oh Bapak Ibu saya di sekolah memiliki tugas banyak, nanti bisa dibantu untuk dibimbing, membantu untuk mengerjakannya, boleh ya. Kemudian juga Mira juga bisa meminta bapak ibunya di rumah untuk menyediakan tempat belajar yang nyaman ya, yang tidak ada suara bising sehingga mengganggu Mira dalam kegiatan belajar ya. Jadi orang tua selain bekerja juga butuh memperhatikan anaknya ya. Jadi melakukan pendekatan sosial emosional kepada Mira. Ya. Oh ya, silahkan. Iya Pak Jul, nanti akan saya lakukan apa yang telah Pak Jul sarankan. Ya, nanti dilaksanakan ya yang disarankan saya ya. Apa konsekuensi dari solusi yang sudah diambil Mira tadi? Saya harus berani berbicara kepada orang tua di rumah, serta melaksanakan keputusan dari solusi yang sudah saya ambil tadi Pak. Nah, bagus Mira, semangat dan rajin belajar, karena kamu harus menjadi anak yang rajin belajar supaya pintar, kemudian bisa berbakti kepada orang tua. Kemudian kebiasaan yang jelek tadi seperti malas belajar, malas untuk mengerjakan tugas, kemudian malas untuk pergi ke sekolah,
itu harus segera dirubah dan ditinggalkan. Itu ya. Apa langkah awal yang kamu siapkan untuk mencapai tujuan tadi? Saya akan mencoba merubah kebiasaan jelek saya untuk menjadi anak yang rajin belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ya, baik. Kemudian strategi apa yang kamu lakukan untuk mencapai tujuan tadi? Selalu aktif berkomunikasi dengan orang tua di rumah, serta berteman dengan orang yang rajin belajar. Ya, bagus Mira. Jadi kamu harus bisa merubah kebiasaan yang jelek tadi, ya, untuk menjadi anak yang rajin, semangat belajar lagi. Kemudian juga di rumah sering berkomunikasi dengan orang tua. Bagaimana cara kamu mengantisipasi dalam mengatasi hambatan tadi? Saya akan berusaha menunjukkan sikap sebagai anak yang rajin, serta tidak berkeluh kesah terhadap tugas sekolah. Saya akan belajar kelompok dengan teman-teman jika ada tugas yang sekiranya saya kurang paham. Ya, jadi untuk mengatasi kendala tadi, ya, Mira harus berusaha menunjukkan sikap yang baik di hadapan orang tua. Kemudian misalnya ada tugas dari sekolah, dari guru, harus dikerjakan secara berkelompok dengan teman-teman yang lain, yang sekiranya nanti PR-nya kurang paham bisa ditanyakan ke teman kelompok. Apa yang dapat kamu simpulkan pada pertemuan kali ini, Mira? Kesimpulannya adalah saya harus bisa merubah sikap malas saya untuk menjadi anak yang rajin belajar dan berbakti kepada orang tua. Saya harus bisa menemukan solusi terhadap permasalahan saya sendiri. Ya, betul. Jadi Mira harus berupaya mengubah sikapnya tadi, ya, yang malas menjadi rajin, kemudian harus saling berkomunikasi dengan orang tua. Komitmen apa yang kamu buat untuk menjalankan kegiatan aksimu ini? Saya harus merubah sikap saya menjadi anak rajin serta tidak mengeluh tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh guru. Ya, bagus. Pak Jul mendukung apa yang telah diupayakan untuk Rina menjadi anak yang rajin belajar dan jangan mudah menyerah. Ya, setiap ada kegiatan, ada tugas itu harus diselesaikan. Kalau tidak bisa sendiri, bisa diselesaikan dengan orang tua di rumah, diajak ngobrol orang tuanya, ya. Kemudian teman, ya, diskusi dengan teman. Baik Pak, terima kasih Pak Jul sudah meluangkan waktu untuk membantu mengatasi permasalahan saya. Saya mohon izin untuk melanjutkan pelajaran Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya untuk menjadi anak yang rajin dan membahagiakan kedua orang tua. Silakan bisa kembali ke kelas.